Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Rahmawati, NIM A2101900058 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai finansial teknologi. Simak pemaparan saya mengenai finansial teknologi berikut ini. Apa sih vintage itu? Vintage merupakan implementasi dan juga pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan juga keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan juga komunikasi. Selanjutnya adalah latar belakang vintage. Latar belakang munculnya vintage yaitu adanya berbagai kendala yang dialami masyarakat pada industri keuangan. Di antaranya adanya peraturan yang berlaku ketat seperti bank serta terbatasnya layanan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Masyarakat yang jarak tempat tinggalnya jauh dari akses perbankan itu cenderung belum bisa mendapatkan layanan. Akibatnya perkembangan itu tidak merata. Oleh karena itu, vintage atau finansial teknologi itu dianggap sebagai salah satu solusi karena lebih fleksibel dan juga kelengkapan berkas itu lebih sedikit. Serta pengiriman itu berkas dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen melalui internet. Pada tahun 2006, vintage mulai berkembang di Indonesia. Dan juga pada September 2015, perusahaan vintage teknologi baru memperoleh kepercayaan dari Asosiasi Vintage Indonesia atau AVI. Pertumbuhan perusahaan vintage di Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 itu sebesar 78%. Tercatat dari tahun 2017 sebanyak 140 perusahaan vintage itu terdapat di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang termasuk dalam bank negeri maupun bank swasta yang merilis layanan vintage khususnya bagi nasabah. Digital payment atau pembayaran digital itu merupakan metode pembayaran yang menggunakan teknologi digital. Dalam proses pembayaran, uang disimpan, diproses, dan juga diterima dalam bentuk informasi digital. Dan juga pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan juga uang elektronik dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Digital payment menjadi salah satu inovasi vintage yang paling banyak digunakan sehari-hari, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi yang efisien. Dana atau Dompet Digital Indonesia merupakan salah satu layanan pembayaran digital berbasis aplikasi yang telah tersedia di Google Play Store ataupun App Store. Dengan Dana, pengguna bisa melakukan berbagai macam transaksi dari pembelian pulsa, pembayaran tagihan, membayar cicilan, dan masih banyak lagi. Dana menjamin keamanan karena Dana menggunakan teknologi keamanan yang diawasi selama 24 jam. Dana juga menjamin penggunanya dengan garansi uang kembali jika terjadi kesalahan saat bertransaksi. Konsep vintage. Konsep vintage itu mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada bidang perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan juga modern. Meliputi layanan keuangan yang berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Peran finansial teknologi.
Vintage itu juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen yang diantaranya yaitu dapat mengakses data dan juga informasi kapan saja dan di mana saja, serta menyamaratakan bisnis besar maupun bisnis kecil, sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meskipun terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Selain itu, teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan vintage. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, teknologi informasi adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi di bidang layanan keuangan jasa. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang cukup besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan juga manajemen informasi. Peranan teknologi informasi itu dapat berupa 1. Teknologi informasi itu dapat menggantikan peran manusia. Dalam hal ini merupakan teknologi informasi dalam melakukan otomasi terhadap suatu tugas maupun proses. Yang kedua, itu dapat memperkuat peran manusia yang dengan menyajikan informasi terhadap suatu proses. Manfaat finansial teknologi. Perkembangan finansial teknologi itu memberikan berbagai manfaat. Di antaranya bisa memberikan manfaat bagi konsumen, manfaat bagi pelaku bisnis, manfaat bagi ekonomi. Yang pertama, manfaat bagi konsumen. Itu dapat memberikan 1. Perluasan pilihan produk. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Dan yang ketiga, dapat menurunkan harga. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi pelaku bisnis. Manfaat bagi pelaku bisnis diantaranya yang pertama, memperpendek rantai transaksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi modal dan realisasi operasional. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Yang keempat, memperlancar arus informasi. Yang manfaat yang terakhir yaitu manfaat bagi ekonomi. Yang pertama, dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, meningkatkan kecepatan uang beredar. Yang ketiga, dapat mendapatkan pendapatan nasional. Jenis-jenis finansial teknologi itu terdiri dari 5. Yang pertama ada digital payment, yang kedua peer-to-peer lending dan crowdfunding, yang ketiga account aggregator, yang keempat information and vendor site, dan yang terakhir yaitu personal finance. Berikut merupakan pemaparan dari jenis finansial teknologi. Yang pertama yaitu digital payment. Perusahaan finansial teknologi digital payment memberikan layanan berupa pembayaran secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan juga murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan juga pemilik usaha atau antar pelaku usaha. Jenis yang kedua yaitu peer-to-peer lending and crowdfunding. Merupakan sebuah perusahaan vintage lending yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan vintage lending di Indonesia itu sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa anggungan atau KTA, kredit perumahan rakyat atau KPR, hingga pinjaman berupa biaya pernikahan.
pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah, dan juga pinjaman perjalanan umroh. Pada peminjam itu diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman itu sangat bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. Jenis yang ketiga yaitu account aggregator. Bagi konsumen itu yang memerlukan dan yang menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. Jenis vintage account aggregator ini akan menawarkan layanan yang sangat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui salah satu platform saja. Pengguna platform ini akan diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya yang cepat dan juga singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan itu dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut. Jenis yang keempat yaitu Information and Vendor Site, yaitu sebuah perusahaan finansial teknologi yang memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan juga layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, premi asuransi, dan juga sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut itu didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis yang terakhir atau jenis yang kelima, yaitu personal finance. Adalah kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan vintage di Indonesia itu mengembangkan jenis vintage yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan vintage atau personal finance itu melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan data yang bijaksana. Potensi resiko vintage di Indonesia. Masing-masing dari jenis vintage itu pasti memiliki resiko yang sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, vintage itu memiliki resiko yang mungkin muncul dari perusahaan vintage di Indonesia, yaitu adanya resiko penipuan, resiko keamanan data, dan juga resiko ketidakpastian pasar. Berikut merupakan penjelasan mengenai potensi resiko dari berbagai jenis vintage yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu digital payment. Perusahaan vintage digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online. Perusahaan penyedia dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dengan pemilik usaha atau antara pelaku usaha. Penggunaan dompet virtual atau e-wallet banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi e-commerce. Potensi kerawanan dalam proses bisnis. Yang pertama, terjadi kegagalan dalam transaksi ketika dana telah terdebit. Yang kedua, pencurian data saat konsumen melakukan transaksi yang dilakukan oleh cyberkriminal. Yang ketiga, kemungkinan adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen.
Dan yang terakhir yaitu ketika melakukan pembayaran secara online sehingga dapat terjadi suatu tindak kejahatan SIM swap. Yang selanjutnya yaitu manfaat adanya digital payment. Manfaat dari digital payment itu ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan layanan digital payment, maka akan memberikan kenyamanan dan juga kemudahan dalam bertransaksi. Yang kedua, mendapatkan tawaran promosi karena Vintage dapat bekerja sama dengan merchant, pelaku usaha, dan memberi promosi dan penawaran yang menarik. Manfaat yang terakhir yaitu kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan dan juga mencatat arus pengeluaran keuangan karena semuanya tercatat dalam alur sistem. Yang terakhir yaitu potensi resiko penggunaan digital payment. Potensi resiko penggunaan dari digital payment itu ada 2. Yang pertama, keamanan data konsumen atau data transaksi yang akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, adanya kesalahan transaksi ataupun kesalahan nominal akibat infrastruktur yang meliputi software management dan juga security management apabila tidak berjalan dengan baik. Risiko yang kedua yaitu financing dan investment. Financing dan investment merupakan perusahaan vintage yang memberikan layanan crowdfunding dan peer-to-peer lending. Vintage crowdfunding merupakan umumnya itu melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Sedangkan peer-to-peer lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan bantuan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Potensi kerawanan dalam proses bisnis, financing, dan investment itu ada 4. Yang pertama, kemungkinan terjadi data loss yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ketika data konsumen yang dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Yang kedua, warga negara asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor. Jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan antar negara. Yang ketiga, informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan itu sering kurang lengkap dijelaskan, sehingga rawan terjadi permasalahan. Potensi kerawanan yang terakhir yaitu tidak dijamin oleh asuransi. Selanjutnya, manfaat finansial dan investment itu ada 2. Yang pertama, dapat menekan biaya dan lamanya proses waktu peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank atau lembaga peminjaman lainnya. Yang kedua, kemudahan berinvestasi sekaligus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar. Risiko finansial dan investment itu ada 2. Yang pertama, risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar itu adanya kesalahan pada penilaian risiko peminjam kredit dan kemudahan menyebabkan kerugian terhadap para investor. Risiko yang kedua yaitu kurangnya memperhatikan kecukupan informasi yang diberikan oleh perusahaan vintage kepada investor, konsumen, dan juga pihak yang ditawarkan produknya secara online. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu account aggregator, yaitu layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan. Jenis vintage account aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu platform saja. Unsur kerawanan dalam proses bisnis account aggregator itu terdiri dari 3. Yang pertama, platform
mengalami error pada saat digunakan karena kurangnya manajemen software perusahaan. Yang kedua, apabila manajemen software perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbarui dengan baik pula. Yang ketiga, hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada platform. Yang terakhir yaitu ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses karena sistem keamanan bank yang terus diperbarui dan perusahaan vintage harus ikut menyesuaikan. Manfaat dari account aggregator itu ada dua. Yang pertama, kemudahan berinteraksi antara yang menggunakan dengan platform. Yang kedua, membantu pelaporan keuangan. Resiko dari account aggregator itu ada dua. Yang pertama, dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada platform vintage, kemungkinan memiliki potensi resiko besar apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka konsumen rentan terhadap kejahatan perbankan. Yang kedua, yaitu resiko di mana perusahaan vintage atau pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan data pribadi yang bersifat sensitif. Tadi merupakan pemaparan saya mengenai finansial teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai finansial teknologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.